akarnya. Tuh. Ya. Tuh, dia makin numbuh. Tapi yang ini belum kebuka ya daunnya. Kita lihat aja beberapa hari lagi. Hai sobat berkebun, selamat datang di saluran kebun Mak Benyamin. Pada video ini aku mau kasih lihat mau nanam bunga hyacinth dari umbinya. Ada 3 yang ku beli. Jadi ini hyacinth double eros. Ini adalah hyacinth yang bunganya double flower. Nah ini dia udah numbuh, udah mulai numbuh ya, dan ada anakannya. Nah aku mau pakai 2 cara nanamnya, ada pakai air aja dan ada pakai tanah. Jadi yang di sini nanti 2 umbi pakai tanah, yang udah ada anakannya aja yang aku mau bikin di situ. Nah ini yang pakai air, aku pakai air destilasi. Kalau pakai air akuarium juga bisa, air kolam juga bisa. Nah ini aku mau pakai vitamin B1 ya, ntar beberapa tetes masukin situ. Dan kalau pegang-pegang umbi bunga hyacinth ini sebaiknya pakai sarung tangan ya, karena dia ada kandungan asam oksalatnya dan itu bikin gatel banget ya. Jadi kalau lagi pegang hyacinth ini jangan pegang-pegang muka atau jangan pegang-pegang kulit lah pokoknya. Dan setelah pegang-pegang ini sebaiknya mandi gitu ya, biar nggak gatel kemana-mana. Udah. Ini yang kena air hanya bagian bawah aja sedikit ya. Aduh jatuh. Kayaknya udah kena. Nah ya. Dan ini sebelum numbuh supaya nggak kuntet bunganya, nanti dikasih tutup gitu ya, dikasih topi kerucut atau ditaruh di ruangan yang benar-benar gelap 24 jam sampai nanti dia agak besar ya, mulai kelihatan bagian tengah bunganya, itu baru bisa taruh di tempat terang gitu ya. Berdasarkan pengalamanku, kalau langsung kena sinar gitu ya, taruh tempat terang, nah dia bantet gitu. Nah nanti nih akarnya nanti cakep dia kesini. Ya bisa taruh di tempat terang deh. Ini hanya kira-kira setengah senti ya, harus kena air bagian bawahnya. Nah, lanjut mau update nih keadaan bunga hyacinth yang ku tanam dari umbinya, tanam 14 Desember 2021. Ini keadaan per 24 Januari 2022. Topinya kekecilan ya Bu. Tuh udah setinggi ini dan udah kelihatan bakal bunganya. Tuh hyacinth pakai airnya tuh ku taruh di pojokan di tempat gelap di kolong tempat cucian piring. Ntar ku keluarin dulu ya. Nah sejak ku tanam 5 minggu lalu tuh aku taruhnya itu di tempat terang di pojok ruang tamu sini gitu ya, tempatnya hangat. Tetap kayak yang pakai tanah aku tutupin, dan bagian bawahnya doang ya sedikit yang kena air. Nah tapi entah kenapa gitu ya, tuh mandek gitu, kayaknya mesti ditaruh di tempat gelap. Emang akar bisa ngelihat sinar apa? Aku bingung deh. Tuh, jadi udah begini yang pakai sinar. Yang pakai air nanamnya. Ya. Nih, makanya aku taruh udah dari kemarin lah aku taruh ini, kok akarnya nggak panjang banget gitu ya. Kalau nggak panjang berarti dia, lihat deh kapan kebukanya gitu. Nah, aku khawatirnya juga ini antar busuk gitu ya, makanya nggak kena pantatnya. Jadi cuma akarnya yang masuk ke air ya. Nah ini ntar aku pindahin ke tempat yang tadi lagi yang gelap. Aduh. Nah hari ini tanggal 7 Februari 2022, jadi udah seminggu 8 hari. Hyacinthnya di atas aku mau ambil, mau aku turunin ya tuh. Entah bisa naik atau enggak, jadi udah seminggu. Ini di sini dingin banget, 5 derajat kali. Karena kan atapnya nggak ada pelindung apa-apa ya buat keluar.
Ini gudang atap dingin banget. Oke, aku turunin dulu ya. Nah, kalau kulihat udah mulai naik batang bunganya tuh. Ya, sebelumnya di bawah banget. Tuh udah kelihatan. Dingin banget, ya ampun, lihat deh. Kayak masuk kulkas, lebih dingin dari kulkas. Kalau kulkasku 9 derajat, tuh di atas mungkin 5-6 derajat, dingin banget nih anakannya. Ini mah belum bisa berbunga karena masih kecil. Nah udah, jadi nggak aku tutup lagi karena seminggu udah dapat gelap. Semoga cukup ya. Biasanya sih aku bikin 2 minggu di tempat gelap dan dinginnya. Kita lihat aja deh. Ini aku mau taruh di tempat hangat sekarang nih. Tempat hangatnya ya udah di jendela kayak begini. Nah, kita tunggu beberapa hari lagi. Ini sehari kemudian setelah hiacinnya aku turunin dari loteng, dari atap, dari gudang atap. Yang ini udah mulai kebuka tuh ya. Jadi gitu triknya, taruh tempat gelap ya. Ini aku bikin seminggu, ngetes aja tadinya. Ternyata seminggu juga di tempat gelap dan dingin ya, dia udah bisa naik, nggak bantet. Nah yang ini masih nunggu ya. Nah ini yang hidroponiknya, akarnya tuh ya, tuh dia makin numbuh. Tapi yang ini belum kebuka ya daunnya. Kita lihat aja beberapa hari lagi. Ini hiacin yang pakai air dijual. Berapa sih? 5 euro. Udah mekar bunganya. Aku juga ada di rumah tuh. Punya aku tapi nggak sebanyak itu akar, makanya aku taruh tempat gelap lagi. Nih hiacin hidroponiknya jadi seminggu 10 hari deh aku taruh di gudang atap lagi yang gelap dan dingin banget. Karena bantet dia udah kelihatan bakal bunganya, benar kan, bantet kan? Tuh udah mulai kelihatan titik-titik merahnya. Oke, dingin banget. Oke. Nah kalau udah begini akarnya juga udah mulai bagus ya. Tuh udah makin banyak yang panjang. Taruh di tempat kena sinar matahari deh ya. Yang terang begini di jendela dapur. Kita lihat beberapa hari ke depan hidroponiknya. Mau update keadaan hiacin hidroponik. Kita udah di rumah baru, udah 2 mingguan. Jadi hiacin ini 3,5 bulan, hampir 4 bulan lah sejak ditanam ya. Dia udah naik tuh, tapi bantet tuh. Bukan bantet, maksudnya bunganya nggak seperti yang kuharapkan. Dia udah panjangnya, akarnya udah panjang. Tuh. Tapi gitu udah mulai kering jadinya. Sayangnya. Tuh naik sih dia batang ya. Nggak ngerti deh. Ini kayaknya menurutku ya, karena awal-awalnya itu kurang dingin. Kurang dingin suhunya. Aku sejak tanam kan ditutupin bagian atasnya tapi nggak dingin. Jadi kalau kalian pengen nanam hiacin di dalam rumah, atau kalau kalian nanam di Indonesia kan harus di cold treatment dulu tuh 1,5 bulan lah sampai 2 bulan ya, nggak serewel tulip harus 4 bulan gitu ya. Nah di cold treatmentnya taruh di kulkas. Nah harusnya aku ya gitu didinginin dulu gitu ya, nggak langsung taruh di suhu ruang yang hangat yang 20-an, yang 20 derajat lah gitu. Jadi ya walaupun ditutupin ternyata dia bantet gitu. Jadi ada ke loteng itu ya, ke gudang atap itu yang gelap 2 kali apa 3 kali turun naik 2 minggu terus 10 hari. Nah, terus akhirnya ya bunganya ini nggak bagus numbuhnya gitu. Nah kayak begini jadinya ya, kering. Udah tahun depan belajar lagi. Ini kalau bunga umbi begini jangan dibuang guys gitu ya, walaupun kalian di Indonesia. Nah ntar nih setelah kering ini ya batang bunganya gitu nih, daunnya juga setelah kuning bisa dipotong gitu. Ya udah tanam di pot yang gede gitu, ditimbun, jangan kebanyakan disiram. Nah ntar akhir tahun setelah setahun gitu ya bisa ditanam ulang. Kalau di Indonesia ya harus di cold treatment lagi kalau mau dibikin berbunga gitu. Ya udahlah gitu. Ya udah mau diapain lagi, udah begini, tetap dipelihara lah, dirawat, tapi dia nggak mekar maksimal ya, seperti yang di toko cakep gitu.
Tuh, jadi aku taruh tuh di situ di jendela. Ya, di situ. Nah, ini yang tanam pakai tanah. Tuh. Dia udah selesai berbunga. Itu ntar jadi batang bunganya bisa dipotong dari bagian bawah. Kalau nggak kelihatan ya udah dari sini aja. Tuh, yang itu juga jadi udah kering. Daunnya panjang banget ya. Entah udah tahun depan di ini lagi. Ditanam ulang gitu. Dan ini yang ini ada anakannya, dia ada beberapa anakannya. Tuh lihat ya, ada anakannya. Ini gede nih. 3 anakannya, 4. Ya, bisa ditanam ulang. Tuh. Tadi bikin video terpisah tanaman hias indoor di rumah baru.